Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Ismail. Di sini saya akan menjawab 5 soal latihan mengenai inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi? Menurut saya, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan berbagai prinsip, yaitu yang pertama, keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, pengetahuan integritas nasional. Yang ketiga, keseimbangan multibahasa dan multikultural. Yang keempat, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Yang kelima, keseimbangan pengalaman belajar. Yang keenam, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan untuk hidup. Yang kedelapan, belajar sepanjang hayat. Yang kesembilan, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang ke-10, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Soal yang kedua, bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat? Menurut saya, pengembangan kurikulum berbasis masyarakat yaitu yang pertama, penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan, juga berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar, siswa, dan mata ajar. Yang ketiga, spesifikasi tujuan kurikulum baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur program. Yang kelima, spesifikasi tujuan pengajaran termasuk TPU dan TPK. Yang keenam, seleksi strategi pembelajaran meliputi kegiatan, model, dan metode pembelajaran. Yang ketujuh, seleksi awal teknik evaluasi. Yang kedelapan, seleksi final teknik evaluasi. Yang kesembilan, implementasi strategi pembelajaran secara aktual. Yang kesepuluh, evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pembelajaran dan perbaikan evaluasi. Yang ke-11, evaluasi program kurikulum. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat. Menurut saya, perbedaannya kompetensi berbasis kompetensi sebagai kurikulum yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kompetensi ini adalah hal yang ingin dinyatakan secara eksplisit dan dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan pengembangan pendidikan sekolah dan pengembangan pendidikan masyarakat untuk mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini pada dasarnya memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, mandiri, dan mengembangkan keterampilan. Soal yang keempat, bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat? Menurut saya, hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat saling berkaitan, di mana dalam proses pembelajaran matematika dibutuhkan kurikulum berbasis kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan kemampuan siswa. Selain itu, dalam pendidikan matematika dibutuhkan kurikulum berbasis masyarakat agar siswa terbiasa dengan lingkungan yang ditinggali dan mencegahnya keterasingan lingkungan, terbiasa pada budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, dan berusaha menjaga lingkungan hidup. Soal yang kelima, bagaimana aplikasi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika? Menurut saya, penerapan kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan matematika diantaranya yang pertama ada pemberian tugas, kedua pembelajaran yang menggunakan knowledge atau pengetahuan, yang ketiga pengembangan berdasarkan indikator dan kompetensi dasar. Sedangkan penerapan kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika diantaranya seperti yang pertama penyelenggaraan budaya, yang kedua bakti sosial, dan yang ketiga penilaian berdasarkan keterampilan. Cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.